Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu mengasihi kami dan melimpahi kami dengan kebaikan. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Kami percaya rencana Tuhan indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 4 ayat 7-8. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah kawasan wisata tempel di Kyoto, Jepang, ada gantungan-gantungan yang berisi doa-doa dari sebagian pengunjung. Salah satu doa yang dituliskan oleh seorang pengunjung di gantungan itu menyebutkan keinginannya untuk mengalami hidup yang bahagia. Setiap orang tentu ingin menjalani hidup yang bahagia, dan untuk itu banyak cara yang diusahakan. Ada orang yang bekerja keras supaya mendapatkan banyak uang, supaya bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya, karena ia berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu yang membahagiakan. Ada orang yang berusaha untuk tampil menarik, karena penampilan dipandangnya sebagai suatu kunci untuk mengalami kebahagiaan. Setiap kita punya konsep yang berbeda seringkali tentang kebahagiaan, dan karena itu kita punya cara yang berbeda untuk mencapainya. Tapi tahukah dan sadarkah kita bahwa kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang berbahagia di dunia ini? Firman Tuhan menyatakan tentang hal yang penting yang membuat kita berbahagia, yaitu pengampunan dari Tuhan. Dalam Roma pasal 4 ayat 7-8 ini dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ayat ini merupakan kutipan dari apa yang dituliskan oleh Raja Daud di kitab Mazmur. Oleh pewahyuan dan ilham Roh Kudus, Daud menuliskan hal ini, bahwa pengampunan Tuhan itu membuat orang berbahagia. Secara tersirat ayat ini berbicara bahwa pembenaran itu bukanlah karena hasil dari perbuatan kita, bukan perbuatan baik kita yang membuat kita dibenarkan, tapi kita dibenarkan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Prinsip kebenaran ini sudah nyata sejak dari kitab Kejadian. Abraham mendapatkan pembenaran dari Tuhan oleh karena imannya, bukan karena perbuatannya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah iman kepada Tuhan, dan itulah yang membuat kita dibenarkan. Iman membuat kita diampuni. Iman kepada Kristus membuat kita dikuduskan, dilayakkan, dan diberikan pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Dalam Matius 26 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, yang tertumpah di atas kayu salib, itu yang menyelamatkan kita, yang mengampuni saudara dan saya, yang melayakkan kita, yang membuat dosa-dosa kita tidak diingat Tuhan,
dan pelanggaran-pelanggaran kita ditutupi, semua kesalahan kita diampuni. Darah Kristus yang membuat kita layak dan dibenarkan di hadapan Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8 tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan di ayat yang ke-9 tertulis, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini terus-menerus berusaha mencari kebahagiaan, tapi lupa bahwa kita semua adalah orang-orang yang sungguh berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita diampuni, dosa kita ditutupi, dan kita dibenarkan, diselamatkan, dan diberikan anugerah hidup yang kekal. Jangan biarkan persoalan dalam hidup ini membuat kita lupa akan sukacita keselamatan, lupa akan kebahagiaan karena pengampunan dari Tuhan. Mari jalani hidup dengan bahagia, dengan sukacita dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini. Betapa seringkali kami lupa bahwa kami adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini, karena kami diampuni, dosa kami ditutupi oleh kuasa darah-Mu, dan kami diselamatkan, diberikan anugerah kehidupan yang kekal. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu mengingat akan sukacita keselamatan, mengingat akan anugerah Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami selalu berbahagia, selalu bersukacita menjalani hidup ini. Sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada kesukaran, kami tidak mau terlarut dengan persoalan yang ada, tapi kami mau mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.